Shalom, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Dian Sombong Giting, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Lampung. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum beristirahat kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, yang menuntun kami dalam hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini akan dibaca dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah tiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan lalu melakukannya. Sobat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus meredakan angin diceritakan juga oleh kedua Injil sinoptik yang lain, yakni Injil Matius dan Injil Markus. Dengan membaca ketiga Injil ini, maka akan menolong kita untuk bisa memahami cerita ini secara baik. Misalnya, ketika kita membaca Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, maka kita akan menemukan keterangan waktu kapan Yesus bersama dengan para murid melakukan penyeberangan. Tertulis di ayat 35, waktu hari sudah petang. Artinya, setelah seharian Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat, tiba saatnya untuk Yesus beristirahat. Karena itu dia berkata kepada para muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Ayat 22 dari bacaan kita. Kebutuhan Yesus untuk beristirahat semakin nampak ketika ia berada di atas kapal. Dalam ayat 23 tertulis, "Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur." Dalam Injil Matius pasal 8 ayat 24 tertulis, "Pada waktu itu Yesus sedang tidur." Bahkan dalam Injil Markus keterangannya lebih jelas di mana Yesus tertidur. Tertulis di pasal 4 ayat 38 Injil Markus, "Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam." Jadi, Yesus sedang tidur di buritan atau bagian belakang kapal di atas tilam atau kasur. Alkitab Bahasa Indonesia masa kini malah menginformasikan bahwa Yesus sedang tidur dengan kepalanya di atas bantal. Cerita ini kemudian berlanjut dengan datangnya angin taufan, ayat 23 bacaan kita. Cuaca yang demikianlah bukan sesuatu yang baru. Topografi Danau Galilea yang berada di tengah lembah Yordan dan dikelilingi bukit-bukit membuatnya beroleh angin kering yang meniup turun dan badai yang dapat datang secara tiba-tiba. Informasi ini tepat seperti yang kita baca dalam ayat 23 bacaan kita. "Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Akibatnya perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya." Menghadapi situasi ini, para murid bereaksi. Mereka membangunkan Yesus. Tertulis di ayat 24, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan
membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Lalu Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Setelah Yesus meneduhkan angin taufan itu, ia berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Ayat 25. Injil Matius pasal 8 ayat 26 menyatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu Injil Markus pasal 4 ayat 40 menyatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kalau kita perhatikan ketiga Injil ini, maka Injil Lukas dan Injil Markus menginformasikan bahwa teguran Yesus kepada para murid ini setelah dia meredakan angin taufan itu. Sedangkan dalam Injil Matius, teguran Yesus kepada para murid itu mendahului tindakan Yesus meredakan angin taufan. Sobat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaan penting dalam renungan ini adalah, mengapa Yesus menegur para murid? Saya mengajak kita untuk melihat konteks bacaan kita. Di pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19, secara khusus pada ayat 18 dan ayat 19 tertulis, "Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya." Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, di manakah para murid Yesus ketika Yesus melakukan semua itu? Perhatikan ayat 17. "Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya." Atau jika kita membaca pasal 7 ayat 1 sampai ayat 17, ada dua cerita, yakni Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum dan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11 menginformasikan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Dari kisah-kisah ini kita dapat informasi bahwa para murid menjadi saksi akan kuasa Yesus yang luar biasa. Mereka menyaksikan mujizat Yesus yang menyembuhkan orang dan melakukan mujizat yang besar. Para murid menjadi saksi atas karya Yesus yang besar. Lalu kemudian hal yang kedua yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagian besar murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Danau Galilea dan pekerjaannya adalah nelayan. Sebagai orang yang tinggal di sekitar Danau Galilea, boleh kita simpulkan bahwa mereka sangat paham dengan cuaca yang ada di Danau Galilea dan mereka punya pengalaman bagaimana mengatasi cuaca yang buruk ketika mereka menangkap ikan. Dengan kata lain, para murid punya keahlian tetapi mereka tidak mempergunakan. Dan lebih parah lagi, mereka masih tidak yakin akan pribadi Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Yesus yang punya kuasa yang luar biasa. Sobat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari kisah ini yang ingin disampaikan bahwa Yesus hanya akan menjadi solusi atas berbagai pergumulan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, dalam persekutuan jemaat, hanya ketika setiap tindakan kita dilakukan dengan iman kepada Yesus Kristus. Disinilah letak persoalannya. Ada banyak orang Kristen melakukan tindakan tanpa iman kepada Yesus Kristus. Pendeta Yowas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan, Spiritualitas Sehari-hari bagi Peziarah Iman, halaman 34 sampai 38 menyatakan, kita mengenal moto ora et labora, berdoa dan bekerja. Tidak ada yang keliru dengan moto ini, kecuali moto ini mudah menggiring kita untuk memisahkan antara doa dan kerja.
Moto ini mengandaikan bahwa berdoa bukanlah saat untuk bekerja, dan sebaliknya bekerja bukanlah saat untuk berdoa. Benar, keduanya berhubungan, namun yang satu tidak ditemukan di dalam yang lain. Contoh misalnya, lazimnya sebelum kita makan kita berdoa. Dalam doa itu kita mengucap syukur atas makanan yang kita peroleh dan kita nikmati. Tetapi sepanjang dan seindah doa itu kita sampaikan, akan sangat tidak berarti jika kita menyantap makanan itu dengan rakus dan berlebihan. Lebih parah lagi ketika kita menyantap makanan itu sementara kita tahu bahwa ada tetangga ataupun saudara kita yang kelaparan. Karena itu, Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, yang kita butuhkan adalah sebuah sudut pandang spiritual yang tidak memisahkan keduanya, namun memampukan kita untuk melihat satu di dalam yang lain. Alternatif tersebut kita temukan ketika kita percaya bahwa bekerja dan berdoa memang tidak boleh dipisahkan. Bagaimana memahaminya? Kata Pendeta Yoas Adi Prasetya, laborare et orare. Bekerja adalah berdoa. Melalui ungkapan ini, fokus yang harus kita tangkap bukanlah pada saat kita berdoa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Fokusnya adalah bahwa kita melakukan sesuatu sebagai doa kita. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, jika hari ini ada badai dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam persekutuanmu dengan sesama, bahkan dalam karya pelayananmu, ingatlah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mati. Ia hanya tidur sesaat. Kepada kita diberikan kesempatan untuk bertindak dalam iman kepadanya untuk mencari solusi. Yang dibutuhkan adalah hanya iman sebesar biji sesawi untuk suatu tindakan. Jika Yesus membutuhkan istirahat, maka kita pun memerlukan istirahat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam ini. Kami percaya bahwa kami dituntun untuk senantiasa berpengharapan pada Tuhan di tengah-tengah situasi hidup yang kami alami, yang diperhadapkan pada pergumulan, tantangan, persoalan. Kami selalu mengingat bahwa Engkau ada dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau menuntun, Engkau memelihara kami senantiasa. Kami bersyukur untuk segala aktivitas yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan. Semuanya itu menjadi berkat tidak hanya bagi diri kami, tapi juga bagi orang-orang yang kami jumpai, bahkan yang kami layani. Lebih daripada itu, kiranya itu menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami akan beristirahat, kiranya Engkau menjaga, melindungi kami, sebab ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami, sehingga kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Doa kami untuk gereja Tuhan GPIB, Engkau berkati dalam kehadirannya, menghadirkan damai sejahtera Allah dalam dunia. Setiap orang yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat dan membawa sukacita senantiasa. Doa kami bagi mereka yang bergumul dalam sakit, yang bergumul dalam pemulihan, dikuatkan, diberikan pengharapan. Doa kami bagi mereka yang tertimpa bencana, bencana alam maupun bencana sosial, mereka yang harus tidur di tempat-tempat pengungsian, Tuhan memberkati. Lalu biarlah hidup kami senantiasa adalah hidup yang bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Terima kasih Tuhan,
Ini doa syukur dan pengharapan kami. Kami mohon ampun atas dosa dan salah yang kami lakukan melawan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.